Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, sekarang hari apa? Kamis ya, malam Jumat. Ini hari yang spesial buat kita. Teman-teman, itu kan waktunya libur kan ya di TPA Jana. Tapi hari ini kita masuk untuk acara khusus, acara spesial. Acara apa? Acara nonton film dan kita ada penjelasan tentang apa ini? Handphone. Ya, baik teman-teman. Mungkin teman-teman sudah kenal semua ya sama Om. Tapi kita akan secara formalitas akan perkenalan terlebih dahulu. Nama Om siapa? Iya. Jadi Om ini rekannya Pak Sony Setiawan. Kita sebut saja Om Sony. Nah, Om akan menjelaskan tentang handphone. Nah, handphone ini nanti ada beberapa penjelasan dari handphone, dari arti handphone itu apa, jenis-jenis handphone itu apa, kemudian dampak positif negatifnya handphone itu apa. Nanti teman-teman akan tahu dari pembahasan yang akan kita jelaskan ya pada malam hari ini. Ada yang kurang sehat hari ini teman-teman? Ada? Semuanya sehat? Oke. Semuanya sehat ya? Oke, kalau sehat semuanya, kita akan langsung saja dengan mengucap. Mari kita mengucap basmalah bersama-sama. Kita akan mulai nih teman-teman. Jadi kebiasaan teman-teman kalau liburan biasanya sering apa? Kebanyakan pegang apa? Pegang HP, main iPad, main game. Iya banyak ya. Di samping tugas teman-teman juga, di samping main handphone tentunya membantu ibu-ibu juga kan? Membantu ibu dan bapaknya. Ya betul nggak? Ada di rumah. Nah, buat bikin makan makanan ya kan, makan apa aja. Jadi kita akan membahas tentang handphone. Seperti Om yang pernah jelaskan waktu sebelum ini ya, waktu kita masuk belajar, ada Om pengen ngasih tahu tentang handphone, dan hari inilah kita akan kasih tahu ya. Tadi udah perkenalan, teman-teman juga keadaan sehat semua. Ya, hari ini ada berapa orang kira-kira? Ada enggak? Sekitar 40 ya, 40 ya. Kalau Om hitung-hitung ada kurang lebih 40 ya. Baik, kita masuk ke pengertian tentang handphone. Apa sih handphone itu? Ya, handphone itu kalau dari definisi arti dari kata, hand itu tangan, phone itu telepon. Berarti telepon genggam, telepon yang berada di tangan, yang teman-teman itu sering pakai, sering gunakan ya. Kalau dalam bahasa Inggris namanya handphone atau disingkat dengan HP ya. Itu perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama, yaitu untuk nelpon, apalagi ya nelpon secara konvensional di saluran yang tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana karena ada alat komunikasi yang tempatnya khusus di rumah. Ya, teman-teman pernah lihat gak? Kalau yang di kantor-kantor biasanya itu nempel di rumah atau nempel di meja. Nah, kita yang akan bahas itu teman-teman yang biasa sering pegang, namanya handphone. Karena handphone itu fleksibel, kita bisa kantongin, kita bisa bawa rumah, dibawa kemana saja gitu ya. Ditaruh tas juga bisa. Coba berikutnya. Nah, ini kalau tadi handphone, sekarang apa? Smartphone. Smartphone, ada yang tahu apa artinya? Smart itu apa? Pintar. Phone-nya telepon. Berarti telepon pintar. Pintaran siapa sama teman-teman kira-kira? Oke. Jadi kalau kita bandingkan mesin sama manusia, tentu pintaran manusia, tahu nggak ya? Otak manusia itu yang membuat mesin. Mesin nggak bisa membuat otak manusia, betul nggak? Betul. Kalau otak manusia
yang dibuat oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini telepon cerdas atau smartphone. Ini ponsel cerdas. Jadi teman-teman yang sekarang itu megangnya itu smartphone. Karena saking cerdasnya, teman-teman bisa menjelajahi kemana saja. Ya, bisa main game, bisa YouTubean, nonton YouTube, nonton Ayo, ya nonton Asuri, nonton apa lagi banyak gitu. Bahkan nanti kita juga bisa nonton setelah acara kita ini, gitu ya. Jadi smartphone sama handphone secara penggunaan yang dasar itu sama, bisa nelpon. Handphone bisa nelpon, smartphone bisa nelpon. Tetapi kalau smartphone itu fiturnya itu jauh lebih banyak, ya. Gamenya lebih banyak. Terus apalagi di sana juga memiliki fungsi-fungsi yang lebih banyak juga kalau smartphone, ya. Jadi kalau teman-teman sekarang megangnya smartphone, itu kita berada di dunia digital yang paling keren, paling canggih. Coba Kang, selanjutnya Kang. Nah, ini histori handphone ya, HP jadul. Teman-teman mungkin belum bisa merasakan atau menggunakan barang-barang ini ya, handphone ini ya. Ya, modelnya ada yang pemancarnya gitu kan. Ini bisa juga telepon rumahnya begini tuh ada. Nah kalau yang begini nih telepon atau handphone itu gamenya itu sedikit, ya bahkan nggak ada video, nggak ada kamera. Itu zaman dulu, mungkin zamannya Om itu menggunakan ini hanya bisa nelpon sama SMS. Ya cuma 2 fungsi. Paling ada game ular itu loh yang kecil itu ya. Ya itu ya. Ya sama apa tuh? Game sederhana gitu yang nggak kayak sekarang. Gamenya itu macam-macam gitu ya. Nah, berikutnya ini apa nih? Nah kalau ini di smartphone-nya yang teman-teman setiap hari pegang, ya. Jadi ada kan tampilannya sama tuh ya. Ini sama yang direkam itu menggunakan smartphone. Di sana ada kameranya, bisa merekam gambar, bisa merekam video, bisa merekam suara dan macam-macam. Bahkan sekarang fiturnya canggih ya, namanya smartphone. Jadi sangat canggih ya. Inilah yang dipakai teman-teman setiap hari. Cuman Om ingatkan, karena ini saking cerdasnya atau saking pintarnya, telepon genggam yang teman-teman gunakan itu jangan sampai kebablasan gitu ya. Coba kamu lanjut. Nah ini kita masuk ke dampak negatif dan nanti dampak positif yang akan dijelaskan oleh Om kita nih, Om yang pakai baju biru. Ini baju kebesaran Universitas Pelita Bangsa. Jadi ini mahasiswa, jadi teman-teman harus serius. Boleh tepuk tangan buat Om Sony. Kita lanjut untuk kata Om Sony masih Om dulu gitu ya. Ini dampak negatif. Ada yang bisa baca? Yang perempuan, coba satu. Mbak Nora, coba yang satu dampak negatif dari handphone, di situ aja. Apa? Ketergantungan. Satu lagi yang perempuan, ini ada 4 ya. Coba Mbak Riri, yang kedua apa? Gangguan konsentrasi. Terus yang ketiga yang cowok. Coba si Raffi. Apa? Isolasi sosial. Yang keempat, gangguan kesehatan. Nah, nih teman-teman, kita serius nih. Ini dampak dari penggunaan handphone, ya. Tapi ini dampak yang negatif. Ketergantungan. Tahu nggak maksud dari ketergantungan itu apa? Kalau kita sering pakai handphone, kecanduan. Ya, bahkan ada nih anak-anak yang saking kecanduannya atau saking ketergantungannya, dia sampai kalau lagi sendiri aja ngelantur gitu, ngomong apa
Ya, ada yang sampai nggak bisa tidur, ada yang sampai dalam aktivitas dia pasti ngelantur, itu karena dia ketergantungan. Nah bahaya kalau teman-teman posisinya udah sampai ke kecanduan, jangan sampai ya. Terus yang kedua, gangguan konsentrasi. Nih kayak teman-teman sekarang nih, banyak yang nggak konsentrasi karena kebanyakan main handphone. Iya. Tapi dalam tahapan paling bawah atau masih belum akut, jadi teman-teman masih bisa konsentrasi. Kalau yang udah akut, ya dia bermain handphonenya terlalu banyak, nanti dia akan kena gangguan, namanya gangguan konsentrasi. Ditanya apa, jawabnya apa, gitu kan. Nah, nggak boleh begitu. Kita harus konsentrasi. Ditanya apa, jawabnya sesuai dengan pertanyaan. Yang ketiga, isolasi sosial. Maksudnya apa? Tahu nggak teman-teman? Isolasi sosial itu karena teman-teman pegangin handphone, meskipun lagi kumpul gitu ya, nggak ada ngobrol bareng, tapi semuanya handphone. Tahu nggak kalau di setiap malam, iya yang cewek-cewek nih ya kan, yang perempuan kalau di depan rumah itu gelar tiker, ya kan? Terus bukannya ngobrol, semuanya pegang handphone. Dan itu namanya udah termasuk isolasi sosial. Apalagi nanti udah pulang nih ke rumah nih, masih pegang handphone aja, padahal di situ ada ibu, ada bapak, ada kakak, ada adik. Nah semuanya udah menyendiri aja. Itu yang dimaksud dengan isolasi sosial. Jadi teman-teman itu nggak bisa bersosialisasi dengan baik, meskipun kumpul tapi nggak bisa bersama-sama gitu di dalam pembicaraan. Yang keempat, gangguan kesehatan. Jelas teman-teman kalau misalkan terlalu banyak lihat layar handphone, bisa matanya bisa merah, iritasi, bisa minus ya, banyak. Ini termasuk gangguan kesehatan. Bisa juga nanti susah tidur karena udah biasa main game, gamenya kalah, ternyata nggak bisa tidur gara-gara gamenya kalah. Nah ini dampak dari negatifnya handphone. Nanti ada dampak positif juga, teman-teman harus tahu nih. Ya, jadi yang paling penting kita tahu bahwa handphone itu bukan saja memiliki dampak negatif, tetapi juga memiliki dampak positif. Dan ini yang harus teman-teman tahu semua ya. Nah, untuk berikutnya ya, ini akan dijelaskan oleh Mas Peggy Setiawan. Mas Sony Setiawan. Kalau Peggy Setiawan itu yang ditangkap polisi tapi dibebaskan karena tidak bersalah gitu ya. Sekarang kan jadi viral. Ayo kita panggil nih Om Peggy, Om Sony Setiawan, silakan. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Sehat? Saya ucapkan selamat malam ya kepada adik-adik semua. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Sony Setiawan. Saya lebih suka dipanggil kakak aja ya. Dan kakak juga lebih suka dipanggil Sony aja, Sony. Ya. Kakak Sony. Jadi Sony Setiawan disingkat jadi Sony Awan. Sony Awan. Ya, jangan Sony aja. Oke, ya Kak Sony ya panggilnya ya. Nah, tadi kan sudah dibahas ya oleh Pak Budi. Di sini teman-teman manggilnya apa? Pak Budi. Pak Budi. Bapak ya, Bapak berarti. Nah, tadi kan udah dibahas tuh sama Bapak tentang handphone, tentang smartphone. Kemudian juga dijelaskan tentang dampak negatifnya kan. Nah, kita akan bahas nih tentang dampak positifnya. Oke? Siap? Siap nggak? Nah, di sini yang pertama dalam dampak positif dari penggunaan handphone
Yang pertama yaitu komunikasi yang mudah. Adik-adik kan kalau punya handphone bisa chatan kan sama teman-temannya ya? Iya. Nah. Oh nggak punya, nanti kalau udah besar ya, kalau masih kecil mah. Sebelum ke sana, kakak pengen tahu dulu nih, di sini pendidikannya apa sudah SD atau sudah SMA, SMP? SD, SMP ada SMP. Oh SD semua berarti? Ada SMP ada? Serius? Kakak ya kakak. SD semua nih. Nah, tadi kan yang pertama itu kan terhubung dengan keluarga dan teman. Jadi kalau ada apa-apa kan kita lagi di luar terus di telepon sama ibu atau bapak, itu kan penting kan ya. Kemudian yang kedua yaitu akses informasi, akses internet. Ada yang suka buka handphone, buka internet, Google. Coba siapa yang sering buka Google? Bukannya apa? Kalau buka Google bukannya apa? Tanya apa? Tanya apa? Kayak game-gamean. Oh, game-gamean berarti ya. Ada lagi? Ini ya? Apa tadi? Lama. Nah, anak-anak kecil itu memang suka game ya. Jadi paling buka Google-nya tentang game kan ya. Kemudian informasi terbaru, berita, nanti kalau adik-adik udah gede pasti penting banget tuh berita bagi adik-adik. Kemudian ada sumber daya pendidikan, jadi atau tutorial. Sering kan dilihat di YouTube tentang tutorial-tutorial? Sering kan? Jadi di sana ada di YouTube itu ada tutorial cara ini, cara itu kan ya, sering banget. Nah kemudian yang ketiga adalah produktivitas, bisa menjadi bahan penghasilan seperti menjadi YouTuber. Ada di sini yang mau jadi YouTuber? Alasannya apa? Coba. Duit. Dapat duit. Ada lagi? Ya apa? Play button itu apa? Apa itu? Kakak nggak tahu. Ada yang tahu play button apa? Ya apa coba? Ya kasih tahu kakak nggak tahu. Serius. Apa play button apa? Ya nggak ada yang mau kasih tahu. Coba perempuan ada nggak? Nggak ada. Oke. Kemudian TikToker juga. Ada yang mau jadi TikToker? Coba alasannya kenapa? Apa alasannya? Biar terkenal. Biar terkenal. Nah di TikTok juga selain di YouTube, di TikTok juga bisa mendapat penghasilan uang. Dan juga tuh kalau sering main game bisa tuh gamenya direkam terus di upload di YouTube atau TikTok. Nanti kalau nih syaratnya kalau pengen punya penghasilan ya, syaratnya itu pengikutnya minimal 1000 orang di TikTok maupun di YouTube. Nah nanti kalau udah 1000 orang nanti akan ada pengiklan. Nanti pengiklan ngasih ke kita, ngasih endorse. Nah nanti dari video kita akan ada tayangan iklan. Nah disitulah kita bisa mendapatkan apa? Uang.
Kemudian yang keempat yaitu menyediakan akses seperti musik, sering kan ya, buka musik, terus video dan game tadi. Di sini yang sering main game, gamenya suka apa? Coba apa game? FF. Oke, apa? ML. ML. Ini ML semua ya, berarti apa? Tambel. Tambel itu apa? Kakak nggak tahu. Tambel itu apa? Rintangan. Oh, rintangan. Oke. Udah. Nah, jelaskan adik-adik dampak positif dari penggunaan handphone. Nah, kakak harap adik-adik di sini jangan hanya menjadi konsumen. Ada yang tahu konsumen apa? Jadi konsumen itu penikmat atau penonton. Jadi adik-adik hanya scroll TikTok, nonton YouTube. Nah, itu konsumen. Nah, iya pernah. Kakak juga TikToker, nanti follow ya. Akun TikToknya @soneawan. Ya, nanti dibuka ya. Nah, pengikutnya baru sedikit, mungkin lebih banyak adik-adik pengikutnya. Nih, kakak harap kakak ingin adik-adik bukan jadi pengkonsumsi, tapi pemproduksi. Oke? Nah, pemproduksi itu apa? Tadi sudah dijelaskan. Kita membuat konten, kita membuat konten di YouTube, di TikTok, di posting agar bisa menghasilkan uang. Nah, kenapa di TV-TV itu mereka menjadi perusahaan? Karena dari situ, dari iklan uangnya. Nah, jadi ingat ya pesan kakak ya, jangan hanya jadi pengkonsumsi scroll TikTok doang, jangan ya. Karena scroll TikTok itu menghabiskan waktu kita, menghabiskan waktu. Terus tadi sudah dijelaskan sama Pak Budi, bisa mengisolasi diri kan, itu dampaknya banyak. Jadi kita harus jadi pemproduksi, oke? Kemudian yang selanjutnya, terakhir ini ya, kesimpulan. Jadi handphone memiliki dampak negatif yang bisa merugikan diri kita. Jika kita tidak bisa mengatur waktu saat menggunakan handphone, maka akan ada banyak dampak negatif yang akan kita alami. Namun di sisi lain, handphone juga memiliki dampak positif bagi diri kita. Handphone bisa menjadi tambahan informasi, pendidikan, tutorial, dan mampu mendapat penghasilan bagi kita. Mungkin sekian ya dari kakak ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ingin ada yang ditanyakan silakan, boleh. Kalau ada yang mau nanya dari pembahasan tadi. Udah pilih. Saat itu, saat ini saat itu. Sekarang. Ayo, ada yang nanya nggak? Nanya tentang cara menjadi YouTuber atau apa gitu. Oke. Ya, coba. Dari perempuan mungkin ada yang mau bertanya? Ya, mungkin cukupkan saja ya dari kakak ya. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kakak masih manusia biasa, masih banyak kesalahan, dan kelebihannya itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.